Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, Tacing TV akan mengangkat sebuah babat Kedung Dalem atau asal-usul desa Kedung Dalem. Ada dua sumber yang akan saya paparkan di sini. Namun sebelum menyimak sejarah lebih lanjut, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Tapi tetap kuota bayar dewek. Cekidot. Batur sedulur sekampung, Pangeran Pringgabaya ditugaskan untuk tinggal di daerah Kapringan hingga ia membangun pedukuhannya. Pangeran Pringgabaya berputrakan Pangeran Daya Lautan yang memiliki keturunan bernama Ki Maspa, dan Ki Maspa mempunyai anak yang bernama Ki Warsiki. Sudah menjadi tradisi Keraton Pakungwati apabila setiap minggu para Ki Geden atau putra-putrinya wajib melaksanakan piket untuk menjaga barang-barang jimat di gedung jimat. Ketika Ki Warsiki mendapat giliran piket bersama dengan Putri Megu, anak Ki Gede Megu, dilakukan dengan penuh tawa dan bercandaria, sehingga menarik perhatian Pinangeran Keraton dan melaporkan keduanya jika telah melakukan pelanggaran kepada Sultan. Sultan marah, kemudian mereka dibuang ke suatu daerah yang bernama Pesanggerahan dalam keadaan terikat tali satu sama lain. Tali itu tidak bisa dibuka karena diikat oleh kekuatan sang sultan. Kemudian ada seorang lelaki pengembala kambing yang menemukan mereka. Diberikannya kupat kepada mereka oleh pengembala itu. Ajaibnya, tali yang mengikat mereka lepas. "Pergilah kalian berdua cari penghidupan," kata si pengembala. Tibalah mereka di sebuah tempat, lalu Ki Warsiki membuat kolam yang dalam. Kebetulan di situ ada pohon gempol, maka tempat itu dinamakan Kedung Gempol. Ki Warsiki dan Putri Megu pun menikah. Mereka memiliki dua orang putra. Sebenarnya Ki Warsiki telah memiliki istri, Putri Bayalangu. Sayangnya mereka tidak dikaruniai anak. Kemudian Ki Warsiki bersama istrinya Putri Megu membangun pedukuhan yang maju. Setiap Sultan Cirebon, Baku Sangkan atau Pangeran Cakrabuana berkeliling ke daerah. Beliau sering menyempatkan singgah di tempat Ki Warsiki. Jika tiba waktu sholat, beliau mengambil air wudhu di sumur yang dalam itu. Kemudian Ki Warsiki memberi nama pedukuhan Kedung Dalem, yang artinya kedung adalah kolam atau tempat singgah, dan dalem adalah dalam atau jero dalam bahasa Jawa Cirebon, atau orang-orang keraton abdi dalem. Jadi Kedung Dalem artinya tempat orang-orang keraton singgah di kolam yang dalam. Kemudian dalam versi lainnya menjelaskan bahwa perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Dewi Tala Putri Ki Geden Tepak dikaruniai dua orang, yaitu Pangeran Surakaca dan Pangeran Pringgabaya. Pangeran Pringgabaya semula hidup di pengembaraannya di Jawa Tengah, kemudian pulang ke Cirebon. Di tengah perjalanan atau di hutan Roban Pekalongan, ia bertemu dengan Pangeran Gesang, keturunan Prabu Brawijaya dari Majapahit, yang memiliki keris bernama Si Gagak. Dalam melanjutkan perjalanannya, mereka bertemu dengan ular lempe.
ular laut yang sangat berbisa di pantai Laut Jawa. Kemudian Pangeran Pringgabaya berkelahi dengan ular lempe hingga ular tersebut dan dapat dikalahkannya. Setelah dibantingnya, ular lempe kemudian berubah bentuk menjadi sebuah keris si lempet. Sekarang tangkai si lempet berada di desa Bayalangu Kidul dan kerisnya ada di desa Kapringan. Setelah Pangeran Pringgabaya dan Pangeran Gesang tiba di Keraton Pakungwati, Cirebon, mereka ditugaskan untuk tinggal di dua tempat yang berbeda. Pangeran Pringgabaya ditugaskan di daerah Kapringan yang sekarang termasuk Kecamatan Kerangkeng, Indramayu, dan Pangeran Gesang di Gegesik yang sekarang Gegesik Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, hingga mereka membangun pedukuhan yang masing-masing Pangeran Gesang mempunyai 3 orang putra. Yang pertama Pangeran Durrahman atau Ki Ageng Gua, kemudian Pangeran Jagabaya atau Ki Ageng Jagapura, dan yang terakhir Nyi Mertasari atau Nyi Ageng Gegesik. Pangeran Pringgabaya berputrakan Pangeran Daya Lautan yang menurunkan keturunan yang bernama Ki Maspa. Selanjutnya Ki Maspa mempunyai anak yang bernama Ki Warsiki. Dengan demikian Ki Warsiki adalah keturunan keempat Sunan Gunung Jati atau cicit Pangeran Pringgabaya. Sudah menjadi tradisi Keraton Pakungwati apabila setiap minggu para Ki Geden atau putra-putrinya wajib melaksanakan piket untuk menjaga barang-barang jimat di gedung jimat. Ketika Pangeran Warsiki atau Ki Warsiki mendapatkan giliran piket, kebetulan piketnya bersamaan dengan giliran Putri Megu, anak Ki Gede Megu. Kesempatan piket bersama ini mereka lakukan dengan bersenda gurau, bercandaria, diselingi gelak tawa, sehingga menarik perhatian Pangeran Keraton dan memandang keduanya yang sedang dimabuk asmara itu melakukan pelanggaran. Kejadian tersebut dilaporkan para pinarengan kepada Sultan. Sultan marah, lalu mereka dinikahkan dan dibuang ke suatu daerah yang di situ ada kolam yang sangat dalam dan di tepinya terdapat kedung gempol. Konon mereka ditembak dengan senjata rantai dan terbang terbawa senjata itu, kemudian jatuh di tepi kolam yang dalam. Ki Warsiki dan Putri Megu dikaruniai 2 orang anak, yaitu Pangeran Jakadolog atau Ki Selonto, tinggal di Kapringan. Kemudian Pangeran Jalaksana tinggal di Penganjang, Indramayu. Pangeran Jalaksana menikah dengan Putri Penganjang. Ki Warsiki menikah lagi dengan Putri Bayalangu, tetapi tidak dikaruniai anak. Ki Warsiki didampingi kedua istrinya hidup bahagia dan tentram, sehingga saat membangun pedukuhan Kedung Dalem yang maju dan penduduknya terus bertambah, yang berdatangan dari pedukuhan lain, seperti dari Arjawinangun, Gegesik, dan Karangsembung. Ki Warsiki memimpin dengan adil dan bijaksana, senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan penduduk lainnya. Setiap Sultan Cirebon, Baku Sangkan atau Pangeran Cakrabuana atau disebut juga Haji Abdul Imam berkeliling ke daerah. Beliau sering menyempatkan singgah di tempat Ki Warsiki. Jika tiba waktu sholat, beliau mengambil air wudhu di kolam yang dalam itu. Kemudian Ki Warsiki memberi nama pedukuhan itu dengan nama Kedung Dalem, artinya tempat orang-orang keraton singgah. Kedung berarti kolam, dalam artinya jero dalam bahasa Jawa Cirebon. Kedung bisa juga diartikan sebagai tempat singgah, dan dalem untuk orang-orang keraton atau abdi dalem.
Desa Kedung Dalem terletak kira-kira 30 km sebelah barat laut kota Cirebon dan termasuk wilayah Kecamatan Gegesik. Didirikan oleh Bekel Sal atau Haji Abdul Majid pada tahun 1925. Bekel Sal adalah seorang tuan tanah yang kaya raya. Ia mempunyai tanah yang sangat luas di daerah Karangampel, Kapetakan, Duku. Ia sering membayar upeti kepada residen Belanda di Cirebon dengan 6 kuintal beras ketan dan 27 ekor sapi. Ia mendapat surat keputusan sebagai kepala desa pada tahun 1925 dari residen Belanda sebelum menjadi Kedung Dalem. Wilayah ini terdiri dari 4 bagian daerah, yaitu Blok Santrok Lor yang dulunya termasuk Desa Gegesik Lor, dan Blok Santrok Kidul yang dulunya termasuk Desa Gegesik Wetan. Kemudian Blok Kedung Tengah yang dulunya termasuk Desa Bayalangu Kidul, dan yang terakhir Blok Kedung Lor, dulunya termasuk Desa Bayalangu Lor. Nama Santrok berasal dari kata nyanting atau nyanggrok atau menyangkut, yaitu ketika terjadi perang Gedongdong, banyak yang meninggal dan mayatnya terbawa hanyut di Sungai Ciwaringin. Mayat-mayat itu tersangkut di suatu tempat yang akhirnya tempat itu disebut Santrong atau Santrok. Mayat-mayat itu dikubur di pekuburan Ki Buyut Randengan atau Ki Buyut Sar atau Ki Buyut Bandung. Disebut Ki Buyut Bandung atau Ki Buyut Sar karena di tempat itu atau di sebelah Sungai Ciwaringin, Kedung Dalem, terdapat kuburan Buyut Rasijan yang berasal dari Bandung. Dan Buyut Sar atau Nyisar berasal dari Bode yang keduanya menetap di Kedung Dalem. Batur sedulur sekampung, demikian kisah babat Desa Kedung Dalem. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share seake-ake. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.